ini bagaimana Ustadz hukumnya kita mengikuti asuransi? Karena seringkali asuransi ini didasarkan pemikiran ketakutan akan kejadian sesuatu yang di masa depan. Di antaranya, kalau bagi kami saat ini dokter, sekarang mulai ada asuransi profesi namanya Ustadz, di mana nanti jika kita mengalami tuntutan hukum, maka nanti ada asuransi yang membantu biaya tentang hukum tersebut, begitu. Ataupun mungkin asuransi pendidikan bagi anak, ataupun asuransi kendaraan. Apakah ini bentuk yang usaha yang dibolehkan atau ini suatu hal yang sebaiknya kita hindari? Jazakallah khairan. Barakallahu fiki. Naam jamaah. Kalau bicara asuransi tergantung akadnya. Kebanyakan akad asuransi itu mencari keuntungan sebenarnya. Jadi kita membayar sesuatu yang nggak pasti. Ini yang disebut gharar. Kita bayar. Antum bayar apa sih? Oh nanti kalau ada kejadian ini itu loh. Kejadian itu kan belum tentu. Loh iya, tapi kalau terjadi nantinya. Ya apa katanya nanti? Ya enggak, kau kan nggak punya duit nantinya. Tabung. Kalau bicara engkau takut dengan masa depan, tabung tuh duit. Soalnya kalau bicara asuransi, kita membeli sesuatu jaminan yang tidak pasti. Yang tidak ketahuan. Makanya ada orang yang sampai mati, dokter nih, kalau bicara dokter, ada ya yang asuransi profesi tadi. Di antara 100 dokter, yang punya masalah cuma 10 dokter, umpamanya. Yang 90 dokter, kemana duit dia? Dia bayar apa sebenarnya? Dia itu bayar apa? Sesuatu yang tidak jelas ya. Maka dalam Islam, akad itu harus jelas. Jadi ada akad-akad yang tidak diperbolehkan karena ada unsur ketidakpastian yang sangat besar sekali di situ. Yang akan dirugikan dokter yang, tadi 90 dokter itu rugi. Oke, yang 10 orang kan terbantu kan. Yang 90, kemana hak dia? Kemana duit dia yang dia setorkan selama ini? Maka kalau bicara asuransi dalam Islam itu ada namanya at-ta'min at-ta'awuni. Asuransi tolong menolong. Ini mungkin yang perlu digulirkan sekarang. Yang unsurnya membantu. Ini ada di rumah sakit, ada 100 dokter. Oke sudah, tiap bulan kita taruh duit 100 ribu. Buat apa ya? Udah untuk bantuin siapa yang kena masalah. Jadi kita nggak berharap duit itu balik sama kita memang. Kita berharapnya untuk saling membantu sudah. Sedangkan orang-orang yang asuransi ini tujuannya cari keuntungan, bukan membantu. Jadi jangan dipikir perusahaan asuransi itu, oh tujuan kita adalah membantu. Kalau ta'awuni membantu memang. Dia tidak berharap duit itu kembali. Enggak sudah. Maka ini mungkin yang perlu dilakukan ya. Kalau di keluarga, mungkin keluarga besar ya. Yuk kita tiap bulan yang kerja nih taruh duit 100 ribu. Buat apa? Ya udahlah nanti siapa yang punya hajat, siapa yang punya masalah ini itu dibantu dari sana. Ini nggak ada masalah. Tapi kalau asuransi tadi unsurnya dia itu cari keuntungan, sedangkan kita juga niat cari keuntungan untuk sesuatu yang tidak jelas. Apalagi dikatakan nanti, oh nggak masalah, kau taruh uang 100 ribu, nanti berapa tahun uangnya jadi berlipat-lipat ganda. Subhanallah, apalagi nih? Emangnya uang bisa berbunga? Beranak dari mana? Riba lagi nantinya. Maka kalau bicara asuransi, ada yang diperbolehkan tadi seperti asuransi ta'awuni. Dan kita bagaimana untuk masa depan anak-anak kita? Tabung. Nabungnya 2. Gimana nabungnya 2? 1 nabung, ada umpamanya kita punya tabungan ya atau celengan ya. Kita taruh sana duit 100 ribu taruh ke rumah yatim piatu. Kita 100 ribu sini, 100 ribu di masjid. Ini salah satu cara kita mencari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengasuransikan keluarga kita sama Allah. Sebab kita jalanin, bukan berarti oh kalau gitu udah nggak usah nabung. Nabung nggak ada masalah, tabung. Tapi nabungnya 2. Nabung di sini, nabung di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mobil nih, orang kan subhanallah takut mobilnya rusak, ini itu macam-macam. Insya Allah, iya.
maka banyakin sedekah. Kemudian kau belikan mobil buat sebuah lembaga umpamanya, buat keluarga beli mobil, satu mobil buat yayasan yatim piatu, buat pesantren, buat sekolahan. Itu asuransi. Selain kita nabung, tafadhol nabung. Tapi kalau sudah asuransi yang konvensional, yang kadang-kala dikatakan syariat ini itu, hati-hati sampai kita yakin sama akadnya. Kalau dapat akad asuransi yang katanya syariat, tanyakan dulu kepada ustadz yang ahli di bidang tersebut, apakah betul syariat ustadz atau tidak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Uh,